Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Nah Bang, Bang Coki ini kan termasuk seseorang yang katanya juga baca-baca bukunya Yuval Noah Harari ya. Nah, itu kan itu kan penting sekali untuk kemudian dielaborasi karena masyarakat kita tuh kayaknya jangan sampai kemudian mengkhianati akal sehat gitu, pikiran kita gitu. Di buku Sapien, terus kemudian Homo Deus, ada betul. 21 lesson ya kalau nggak salah 21 lesson gitu. Apa sih yang Coki tangkap gitu ya, andai kata kemudian diperas dan itu bisa diaktualisasikan di pikiran khususnya generasi muda yang itu akan berkontribusi terhadap masa depan Republik ini supaya bisa berpikir lebih jernih, tidak manut aja dengan dogma, dengan doktrin, dengan simbol, itu gimana Coki? Sebenarnya yang gua pahami dari karya-karya beliau itu adalah kita itu bisa melihat satu masalah jadi lebih fair kalau sudut pandangnya itu banyak. Misalnya masalah kan dari sini, kalau kita ngelihat cuma dari sini doang, ya pasti interpretasi kita ya pasti ya yang dari sini doang gitu loh. Tapi kalau kita bisa lihat dari sini, siapa tahu yang dari sini jadi terlihat berbeda. Helicopter view lah. Iya, helicopter view. Nah, menurut gue karya-karya beliau itu sangat bagus menjadi referensi kita supaya saat kita melihat sesuatu ada jawaban-jawaban alternatif yang semuanya itu tidak hanya melulu mengenai takdir, tidak hanya melulu misalnya mengenai bahwa sudah digariskan. Bisa jadi memang ada faktor evolusi, ada faktor perkembangan zaman tertentu, ada faktor apa. Sehingga gua rasa kalau kita sudah baca, kalau kita sudah punya referensi keimanan yang kuat, membaca karya-karya beliau, itu bisa menjadi referensi yang bagus. Supaya saat kita melihat satu masalah, kita bisa pakai kacamata, mungkin kita bisa pakai kacamata budaya, kita bisa pakai kacamata evolusi, kita bisa pakai kacamata sains, kita bisa pakai kacamata iman, bukan untuk membandingkan mana yang lebih benar, tidak, tapi supaya kita betul, kata Mas Hendra tadi, punya helicopter view dalam melihat masalah ini tuh sebenarnya apa, gitu. Dan bagaimana cara mengadresnya, gitu, menurut gua. Jadi sebenarnya buku-buku itu bagus banget lo baca untuk jadi referensi sih sebenarnya. Untuk jadi referensi bahwa terkadang penyebab segala sesuatu tuh bukan cuman dari apa yang kita yakini, ada juga keilmuan lain yang mengatakan bukan dari situ. Tapi kalau misalnya dari antropologi mungkin seperti apa. Kalau misalnya dari sains tuh mungkin seperti apa. Dan nggak ada yang salah ya dengan punyanya banyak referensi. Karena itu mempengaruhi pola pikir kita nanti. Itu kan mempengaruhi pola pikir kita gitu. Sehingga kalau kita udah punya banyak referensi, kita ketemu orang yang berbeda dengan kita nggak kaget. Misalnya kita udah ketemu ada orang, tapi menurut sains, ya kita nggak kaget, sains. Kita nggak gitu, karena oh iya saya udah pernah baca kok. Pemahaman beliau tuh, kayaknya saya udah pernah baca di buku apa. Nggak harus mengenai bukunya si Harari juga ya. Bisa kayaknya saya udah pernah baca. Oh, berarti kalau saya berurusan dengan orang seperti ini, ya udah, mungkin saya kan pakai bahasa ini gitu. Jadi kita menjadi orang yang tahu kapan berbicara pakai kacamata apa di masalah yang apa gitu. Bisa fleksibel gitu. Kita bisa fleksibel, dan kefleksibelan itu kan penting ya, apalagi kita berhidupan kan bukan cuma sama satu golongan ya. Kita berhidupan dengan banyak golongannya gitu. Sehingga ya kalau kita mau akrab dengan petani, berdiskusilah dengan bahasa petani. Kita mau akrab dengan insinyur, ya gunakanlah istilah-istilah yang mereka familiar gitu. Kita mau akrab dengan cendekiawan, ya pakailah istilah-istilah yang, ya intinya begitulah menurut gua. Tapi kadang kalau aku merenung gitu ya Bang Coki ya, agama itu memang terkadang terlalu banyak menjawab sesuatu yang sebenarnya itu
nggak ada jawabannya gitu. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kalau kita tahu kan ada teori evolusi ya. Iya. Manusia katanya juga mengalami evolusi gitu. Menurut Coki, Ya. agama apakah juga mengalami evolusi gitu? Nah, ini jawaban yang bisa menjadikan saya mens rea kedua. Tapi intinya begini, gue mencoba, ini gak apa-apa, seru ini. Ini kedewasaan kita bisa dilihat dari bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, kalau menurut gue gini, Mas Hendra, kenapa dari ada banyaknya jawaban yang misalnya gini, ini gue menjawab sebagai Coki ya. Misalnya ada masalah A, kenapa dari banyaknya kacamata untuk melihat masalah A, gue lebih suka menggunakan kacamata sains dalam melihat masalah tersebut gitu. Ini preferensi gue ya, bukan berarti sains yang lebih benar. Tapi kan istilahnya kalau ada banyak kacamata kan kita punya kecenderungan sukanya yang mana gitu kan. Setuju. Ya, jadi kenapa gue lebih cenderung suka ngelihat satu masalah tuh dari kacamata sains? Alasannya adalah karena menurut gue sains itu adalah personifikasi kerendahan hati yang sejati. Kenapa? Karena sains yang kita percayai saat ini, kita anggap kebenaran sampai terbukti salah, Mas. Boleh nggak? Jadi sains yang kita anggap benar saat ini, itu adalah kesepakatan bersama yang kita sepakati benar sampai ternyata terbukti dia salah. Apa artinya? Artinya akan ada ruang untuk improvement. Karena apa yang kita percaya sekarang terbuka untuk diuji kebenarannya. Apakah setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi dia masih kita anggap benar? Iya benar. Jadi sains itu tidak alergi dengan tantangan. Sains membutuhkan tantangan supaya dia dinamis dan tetap relevan. Dia terbuka untuk dibuktikan salah, malah perlu dibuktikan salah supaya ilmu pengetahuannya itu tetap update. Dan saat dia terbukti salah, ada yang baru di sini, hasilnya apa? Inovasi. Kayak misalnya mungkin sains 2000 tahun yang lalu kan mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa terbang. Ternyata dibuktikan salah kan? Hasilnya apa? Kita jadi punya pesawat terbang. Orang yang tinggal di Jawa Timur jadi bisa ke sini bikin konten, ya kan? Orang yang ada di Bali jadi bisa, atau orang yang ada di Bali jadi bisa merantau ke luar negeri. Itu kan hasil dari karena sains dibuktikan salah gitu. Nah, kalau ke pertanyaan yang tadi. Itu alasannya kenapa gue lebih suka ke sains, karena menurut gue tidak ada arogansi konteksnya, menurut mungkin bahasanya salah. Tidak ada sesuatu yang absolut di sana. Bahkan ironisnya adalah kadang kepercayaan tertentu menggunakan indikator sains untuk membuktikan bahwa dia benar. Contoh nih, gue nggak akan sebut. Misalnya contoh, kamu tahu nggak 500 tahun yang lalu di buku saya udah dikasih tahu tuh kalau ternyata gravitasi itu begini, misalnya. Nah, berarti kan pada akhirnya dia juga perlu sains untuk memfasilitasi bahwa dia benar dong. Masalahnya tau nggak apa? Sains itu kan berkembang. Kalau pas yang lagi di itunya benar, terus ternyata setahun lagi teorinya salah, emang dia bisa direvisi? Ngerti nggak sih lo maksud gue? Coba. Iya. Coba gimana coba? Tapi gue kan ya nggak apa-apa, terserah gitu. Tapi kalau gue sih lebih suka sesuatu yang memang bisa direvisi ya. Gue lebih suka sesuatu yang bisa direvisi gitu, karena menurut gue ya ibarat ya, itu memberikan manusia makna. Itu memberikan manusia alasan kenapa dia harus tetap ada, karena dia ingin selalu mencari tahu.
daripada udah dikasih tahu semua jawabannya nggak bisa diubah lagi loh. Kalau dulu baca permanen lagi loh, kok udah ini nggak bisa diubah nih. Apa ini? Lah ya udahlah, kalau udah tamat dong ngapain cuk. Tapi kan kalau misalnya itu kan makanya ilmu pengetahuan itu terus berjalan, karena misalnya contoh di tes nih rumusnya akhirnya keluarnya ini tekrek, kita tes dulu yuk, ini bener nggak, sampai akhirnya nanti selama puluhan tahun enggak itu salah, kita ketemu lagi yang ini, oh iya ternyata saya salah ya, aduh sorry, jadi yang bener ini ya, yuk kita ganti nih. Nah kalau lo pertanyaan lagi mengalami evolusi ya, yang jelas kepercayaan itu datang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Itu aja sih jawaban gua. Kepercayaan itu datang sesuai dengan kebutuhan zamannya. Tapi kalau sains itu datang sesuai dengan update terbaru datanya kalau menurut gua. Tapi kalau kepercayaan itu hadir sesuai kebutuhan zamannya. Makanya menyembah dewa Zeus tidak populer lagi sekarang. Karena kebutuhan zamannya tidak membuat kita tenang menyembah dewa Zeus. Tergantung kita berada di zaman mana. Iya betul. Itu makanya orang Aztec yang ngambil jantung orang. Lo tau gak sih? Ada kebudayaannya, gue nggak tahu itu tepatnya suku apa ya. Nanti saya dimarahin orang lagi kalau salah sebut. Ada satu kebudayaan yang dia mengorbankan manusia, dia ambil jantungnya terus dia persembahkan ke dewa tertentu supaya hujan itu tidak relevan lagi sekarang. Karena kita sudah tahu hujan itu karena apa terjadinya. Jadi kan begitu lo kayaknya, sorry ya bro, yang mati kemarin. Iya kan, ternyata kan salah kan? Ini salah ternyata. Jadi, makanya menurut gua setiap kepercayaan itu jadi populer di masanya karena itu sesuai dengan kebutuhan. Iya, karena kalau kita berbicara mengenai kepercayaan itu kan subjektif, Mas. Dan kalau kita berbicara subjektif, misalnya zaman itu, let's say zaman itu banyak perang atau banyak apa. Ini mungkin ada orang yang lebih capable untuk menjelaskan ini ya. Tapi mungkin zaman itu banyak apa. Jadi mungkin jenis kepercayaan tertentu yang lebih cocok ke masyarakat saat itu karena memberikan ketenangan gitu. Itulah yang menjelaskan kenapa kepercayaan ini hilang dimakan zaman, kepercayaan ini hilang dimakan zaman. Misalnya contoh, jangan contoh deh, bahaya, nggak usah. Nanti nyebut brand soalnya. Tapi you get the point kan, intinya gitulah, intinya gitu. Tapi kalau misalnya dari perspektif sains nih ya, sebut saja misalnya Harari atau Hawkins gitu. Ya. Menurut mereka, apakah kemudian terjadinya alam semesta itu butuh Tuhan nggak sih? Bagaimana mereka menjelaskan hal itu gitu? Nah, sebenarnya kalau buat gua gini, apa yang menyebabkan alam semesta ini terjadi nggak ada yang benar-benar tahu, Mas. Kalau di sains mereka mengakui nggak ada yang benar-benar tahu kenapa alam semesta ini terjadi. Bahkan teori-teori tertentu atau teori yang kita dengar paling sering diomongin, misalnya contoh Big Bang misalnya, itu pun hanya salah satu kemungkinan, bukan satu-satunya kemungkinan. Bahkan nggak semua ilmuwan sepakat itu. Jadi rendah hati banget ya sains itu sebenarnya. Iya, mereka nggak ada yang tahu. Bahkan mereka kalau misalnya disuruh itu kenapa alam semesta itu terjadi, mereka nggak bisa benar-benar memberikan jawabannya gitu. Tapi yang menarik adalah mereka nggak benar-benar tahu kenapa alam semesta ini terjadi, dan akhirnya mereka menyimpulkan bahwa apapun yang menyebabkan kita ini terjadi, ini pasti sesuatu yang hebat. Ini pasti entah itu proses alam, entah itu apapun, ini pasti sesuatu yang hebat. Tapi faktanya kita ada di sini. Berarti kehidupan kita ini layak dihargai. Dan ayo kita lakukan sesuatu yang maksimal
terhadap sesuatu yang ada sekarang ini, yaitu kehidupan kita gitu. Dan belum tentu ini bisa terulang sekali lagi gitu. Tidak tahu kan kita. Iya, karena kita sama-sama tidak tahu gitu. Dan menurut gua pada akhirnya kita tidak berfokus ke mereka, tidak berfokus ke mereka. Kalau nggak tahu tuh gini, orang-orang sains tuh bukan orang yang pantang ngomong nggak tahu, Mas. Mereka tuh nggak tahu ya ngomong nggak tahu. Dan mereka tuh sudah didesain untuk mengatakan bahwa mengatakan tidak tahu itu bukan kelemahan, itu kerendah hatian. Ya itu memang ya manusia, kalau nggak tahu bilang nggak tahu aja. Dan gue sih lebih suka orang kalau misalnya itu kenapa kayak gitu. Wah lu bro, gue belum tahu bro. Tapi sih kemungkinan ini ya, tapi gue juga belum tahu gitu. Oh ya udah deh, kalau lo nggak tahu juga mau dipaksain apa ya? Iya nggak tahu, tapi kita sama-sama cari tahu ya, gitu. Tapi kan mereka kan juga nggak fokus ngelihat ke belakang, Mas. Mereka fokusnya ngelihat ke depan situ gitu. Kalau gue sih ngelihatnya kayak gitu ya. Jadi menurut gue ya ketidaktahuan itu bukan kelemahan ya. Ketidaktahuan itu bukan kelemahan. Dan kita juga nggak kekurangan contoh. Betul, banyak malapetaka yang terjadi karena orang yang nggak tahu bilang tahu gitu. Iya. Lo tuh ngawur lo. Jawabannya ngayal. Jawabannya ngayal gitu Iya. loh. Ya. Bicara terkait sains, kan ada kaitannya dengan Tuhan, kan harus bisa dibuktikan nih. Menurut Bang Coki, Tuhan, agama, nilai moral adalah produk imajinasi kolektif manusia. Itu pendapat Bang Coki seperti apa? Menurut gua itu adalah, ini menurut gua ya, agama atau apapun itu yang tadi lo sebut itu adalah sebuah cara dari manusia untuk memberikan arti dalam kehidupannya. Dan apakah itu hal yang buruk? Kita balikin dulu. Kalau dengan dia punya arti akan kehidupannya, dia bisa menjadi pribadi yang berguna untuk banyak orang, ya berarti itu bukan hal yang buruk loh. Dan tidak penting mau logis mau enggak gitu. Iya. Tapi kalau dia merasakan efek gitu ya, dan dia Betul. butuh itu, apalagi jadi sebuah kepercayaan kolektif gitu. Betul. Why not gitu? Iya. Dan dia nyaman ya Bang ya? Iya, dan dia nyaman dan dia tidak, kan karena kalau gue tuh tipe orang yang sekarang tuh masalahnya bukan apakah ini ada karena hayangan atau enggak. Masalahnya bukan karena itu. Mau itu karena hayalan kek, mau itu karena apa kek. Tapi kalau itu mendatangkan manfaat yang baik ya lanjutin aja nggak sih? Menurut gue. Manfaat ekonomi maksudnya? Ya apapun itu. menurut Apapun gue. itu ya. Kayak misalnya tinggal dicari aja, misalnya ekonominya segini, tapi kehancuran civilization-nya segini, ya tinggal kita kembalikan lagi, worth it nggak untuk dilanjutin gitu kan. Tapi kan kita kan bukan orang yang bisa menentukan itu gitu. Itu kan harus ditentukan oleh kolektif lagi secara manusia gitu. Tapi kalau menurut gue, dan gini, gue tuh udah nggak mau lagi ya. Gue udah meninggalkan gitu kayak setiap orang kan punya caranya untuk bikin dirinya tuh jadi ada maknanya gitu. Dan saat kita menyerang cara itu, kita sebenarnya menyerang identitas dia, Mas, sebenarnya. Dan ya nggak usah, jangan diserang gitu. Kenapa? Gitu maksud gue. Kalau dengan, ya kayak yang gue udah bilang berjuta-juta kali ya, kalau misalnya dengan percaya kurcaci ada di bawah tanah, dia jadi ceria terus, ya yaudah nggak apa-apa, saya juga seneng lihat kamu ceria kok, gitu loh. Iya nggak apa-apa, yaudah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya karena dia percaya kurcaci di bawah tanah, dia jadi bacok-bacok orang, loh ini dulu udah hayalan, mengganggu lagi, nah ini kan masalah. Tapi kalau misalnya dia dengan percaya kurcaci di bawah tanah, dia juga nggak bacok-bacok orang, dia happy aja, dia baik lagi sama kita. Kita setiap jalan, Mas Coki, mampir. Wow, saya malah kurcaci tuh ada Pak, gitu loh, gitu. Siapa tahu gue jadi disuruh lebih sering mampir gitu loh. Tapi kan katanya Tan Malaka gitu ya, akal itu kan sebenarnya anugerah gitu kan. Betul. Tapi ternyata banyak sekali orang yang mengkhianati akal sehatnya demi rasa aman gitu kan. Terus kemudian ya macam-macam lah ya, itu tuh. Gue tahu nih, ini tuh? itu masalahnya di sini. Masalahnya gini. Demi rasa aman, Iya, demi iya, paham, identitas, paham. janji Iya. surga gitu. Ya, masalahnya gini.
kenapa banyak orang dari kacamata sains itu nggak benci ya, tapi terganggu dengan yang begitu-begitu. Karena pada akhirnya resources yang ada di bumi itu terbatas, Mas. Sehingga contoh gini. Misalnya dia percaya dengan kepercayaan yang mengatakan kalau dia membangun tempat yang lebarnya 5 hektar menjadi kuil dewa A dengan resources batu-batu apa segala macam, itu akan menyenangkan dewa tersebut dan kita semua akan makmur. Akhirnya dipakailah tuh, dia babat gunung, dia ngancurin hutan, dia ngancurin apa, terus dia pakailah berhektar-hektar itu untuk menjadi kuil dewa A. Cuman supaya dia tenang, aku tenang. Tapi banjir akhirnya karena gunung dihancurin. Atau misalnya contoh lagi nih, di zaman dahulu kala misalnya, supaya arwah ini happy, kita harus mengambil sebagian dari hasil bumi kita. Dan kita misalnya, ini zaman dulu misalnya kita taruh ke satu tempat, kita bakar dan kita happy. Tapi di satu sisi lama-lama lahan makanan berkurang, apa segala macam. Ya kita happy sih. Tapi habis itu kelaparan. Nah, jadi sebenarnya yang Tan Malaka sebel tuh itu sebenarnya. Saat yang sebenarnya cost untuk tenang bisa 10, tapi karena pakai begitu, cost untuk tenangnya 70. Iya. Dan itu bikin umur bumi kita tuh makin pendek gitu loh. Jadi itu sebenarnya bukan di kemampuan hayalan itu kan juga pada akhirnya kan juga banyak hal-hal baik yang terjadi karena hayalan kan. Jadi sebenarnya itu bukan karena hayalannya per se kalau menurut gua ya, tapi karena cost yang kalau secara sains itu cuman cukup 10 aja, tapi kalau kita pakai gitu jadi 50 gitu. Dan mau sampai kapan bumi ini bisa bertahan kalau kita pakai yang harusnya cuma 10 jadi 40, yang harusnya cuma 5 jadi 70, yang harusnya cuma 70 jadi 140 gitu loh. Sampai kapan rasa aman ini menjadi justifikasi pada saat kalau kita lihat dengan helikopter view yang lebih ini, itu cost-nya tuh nggak worth it. Itu sebenarnya. Makanya kan kayak misalnya ada yang mengatakan, ya intinya gitu, bahaya soalnya gitu. saya udah ada ini. Iya, udahlah. Udah ada ini sendiri. Tapi itu sebenarnya yang disayangkan. Gua nggak yang disayangkan dan yang dikritik keras. Bukan yang dibenci ya, yang dikritik keras. Saat rasa aman, rasa ini, itu membuat kita menjadi, itu mengalahkan logika kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya jauh lebih penting daripada daripada itu semua. Itu sih sebenarnya. Nanti dilanjutin Mas Roji yang lebih halus pertanyaannya supaya nggak timbul mensrea yang kedua gitu ya. Betul. Aku satu pertanyaan lagi soal ini deh. Mumpung ingat. Tadi kan Coki Pardede nyebut, kita sempat sebut sebentar tentang Dharma Pongrikun. Yes. Yang kita kenal, dia selalu mengencourage teman-teman untuk sadar tentang ini elit global, konspirasi dan lain sebagainya. Betul. Gitu. Sekarang banyak sekali viral di mana-mana, orang pada takut tentang blackout yang 7 hari bakal mati lampu, internet shutdown, dan itu udah terjadi di beberapa negara misalnya. Betul. Banyak orang yang resah, khawatir ngadapin itu semua. Pertanyaan pertamanya, Coki percaya nggak sama teori konspirasi itu? Dan apa himbauan atau mungkin yang bisa Coki sampaikan terkait dengan isu yang berkembang itu? Oke, kalau menurut gua pada akhirnya tanpa isu itu pun kita sebagai manusia normal pada umumnya memang harus menyiapkan mitigasi untuk kehidupan kita sendiri sih sebenarnya. Gini, kita kesampingkan dulu dengan isu-isu itu ya. Yang nanti mengatakan bahwa nanti akan ada internet mati, apa segala macam dan yang lain-lain gitu. Ya itu kita kesampingkan dulu. Tapi sebenarnya kita sebagai manusia yang biasa aja nih, memang kita harus berjaga-jaga aja sih.
Kayak misalnya contoh, kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh dulu deh. Misalnya contoh, foto-foto yang kita anggap sentimental, selain ada di galeri, ya kita print juga dong, gitu loh. Ngerti nggak sih maksud gua? Itu kan sebenarnya kan langkah-langkah rasional yang tanpa ramalan-ramalan seperti itu pun itu udah langkah-langkah yang harus kita ambil gitu. Misalnya contoh, iya, misalnya contoh, nanti bayangkan kalau internet mati, lu nggak bisa nanti m-banking apa segala macam. Iya betul, tapi kan kita juga sebagai orang yang rasional juga pasti punya mitigasi juga dong. Kalau satu saat nanti internet mati karena memang kita ya badai atau apa. Jadi sebenarnya esensinya, gue sih ngeliat ke esensinya ya. Tapi kalau menurut gue pada esensinya, tanpa ramalan tersebut pun kita sebagai manusia fungsional yang memang rasional, kita harus menyiapkan mitigasi untuk semua hal gitu. Dan gue rasa, ya ramalan-ramalan seperti itu ya, gue nggak ngelihat ramalannya sih. Kayak misalnya contoh, gue sekarang kemana-mana nggak pernah bawa cash. Tapi di mobil gue tetap ada kayak berapa ratus ribu gitu. Untuk kalau misalnya tiba-tiba ban gue bocor, Betul. terus nanti abangnya nggak punya QRIS, iya. Intinya sedia payung sebelum hujan ya. Iya, intinya udah itu aja sih sebenarnya. Terus kayak misalnya nanti ada black hole, nanti ini kan semuanya akan hancur apa? Ya berarti pentingnya kita untuk punya apa namanya? Paling tidak kalau misalnya nanti infrastruktur lumpuh atau apa lumpuh, setidaknya kita udah punya di rumah tuh kayak misalnya P3K yang paling basic. Atau misalnya nanti bakal ada bencana apa segala macam, ya setidaknya di rumah kita udah ada kayak misalnya exit plan-nya nanti gimana. Dan misalnya contoh nanti kalau misalnya ada kebakaran ya kita udah, gua aja di lemari gua nih Mas ya, di lemari gua tuh gua udah bikin kalau ada bencana ada satu kotak itu yang akan gua ambil. Jadi kotak yang lain tuh isinya baju apa segala macam, tapi semua surat penting apa segala macam itu semua gue taruh di satu kotak. Yang nanti kalau udah bencana datang, itu gue tinggal udah ambil, itu semuanya udah di situ. Set langsung keluar gitu. Dari ceritanya Coki ini, artinya kita kalau melihat atau mendengar isu-isu kayak gitu jangan skeptis. Mending apa salahnya kalau kita jaga-jaga? Iya betul. Dan sebenarnya kan terlepas itu terjadi atau nggak terjadi, jaga-jaga untuk diri kita kan nggak pernah salah ya. Itu nggak pernah salah kok menurut gua. Itu nggak pernah salah. Ya memang kita boleh ketawa dulu dikit ya. Gitu ya. Tapi abis itu ya kita jaga-jaga ya nggak apa-apa dong. Kan kita jadi dapat dua-duanya kan. Iya, Hiburannya iya. dapat. Iya kan? Hiburannya dapat, amannya juga dapat. Dan isu ini kan sudah disebar secara masif. Betul. Berpengaruh nggak nanti buat apa namanya kesehatan secara apa ya? Secara mental kan? Secara mental. Iya. Karena ini kan sudah terjadi. Ada gesekan-gesekan kecil di daerah barat sana. Ini kan isunya kan mengarahnya ke sana, Bang. Ya, misalnya yang kayak apa nih misalnya contohnya nih? Kalau nuklir meletus misalnya. Oh, tapi ya to be fair ya, sejujurnya ya, kalau konteksnya nuklir sih kita mau bersiap apa juga mati juga. Susah, itu udah di luar kemampuan kita sih sebenarnya. Karena radiasi, Cok. Iya. Lo mau bikin, saya sudah menyiapkan kebun singkong. Apabila nanti ada bencana, nggak bisa karena itu kalau nuklir jedur itu itu ke semuanya. Ya tetap ngerti kan maksud gue? Dan nuklir ini kan kebijakan setiap kepala negara. Iya, kita udah itu jauh. Itu udah Sepakat di luar. nggak, Bang? Apa? Kalau wujud seorang iblis itu adalah seorang presiden. Ya, tergantung sih sebenarnya. Ada benarnya juga. Tapi maksud gue gini, itu nih, ya menurut gue gini. Yang bikin kita nggak sakit mental adalah lakukan apa yang ada di bawah kemampuan kita, itu aja. Nah, Yang di luar kemampuan kita misalnya contoh. yang bisa kita kontrol lah ya. Yang bisa kita, misalnya contoh. Donald Trump akan mengambil Greenland. Dan saat dia akan mengambil Greenland, negara Eropa nggak akan setuju, nanti akan ada perang nuklir. Lah itu kan, mohon maaf, Pak Muklis di Cibaduyut kan udah di luar kemampuan Pak Muklis di Cibaduyut, iya dong. Dan nggak fair dong Pak Muklis di Cibaduyut. Kayak bagaimana menurut Pak Muklis? NATO aja belum tentu Pak Muklis tahu gitu loh maksud saya. Nggak, maksud gue fair-fairannya aja gitu. Iya. Jadi ya memang bukan kapasitas kita gitu. Dan sekarang juga memang informasi itu harus, ya memang informasi bebas ya. Tapi kan kita juga bisa milih dong. Kayak misalnya contoh, tahu nggak Cok, nanti 15 tahun lagi ada meteor yang akan menabrak. Itu gimana kita antisipasinya kalau ada meteor mau nabrak bumi?
pawang hujan 2000 juga mau begini-begini kayak Avatar begini-begini ya nggak bisa ya, tetap nabrak juga ya. Udah makan cilok aja masih enak ini. Ya paling kalaupun memang itu betul ya nanti akan ada meteor, bakal ada bencana apa, ya Serahkan pada ahlinya. ya serahkan pada ahlinya. Dan ya kalau memang sisanya tinggal 2 tahun, gimana caranya kita menikmati hidup 2 tahun dengan senang Sebelum itu jatuh. sebelum itu jatuh, karena itu di luar kemampuan siapa-siapa, Mas. Dan gue tuh bingung loh kalau misalnya disuruh, bagaimana solusi Anda? Ya gimana? Nggak bisa, Cok. Apa solusinya? Masa kita disuruh mikirin masalahnya Donald Trump? Gila. Bro, PBB aja nggak selesai itu. Nah, ini yang baru tadi saya baca. Iya. Sepakat nggak? Uang Apa? kita, Heeh. uang negara Indonesia dipakai bertriliun-triliun hanya untuk menjadi Dewan Keamanan di Gaza. Bisa Wajib jadi. setor ke Trump. Nah, ini uang kita loh ya. Sepakat nggak? Ya, itu dia maksanya. Menurut gua, sekarang mungkin kita bisa nggak sepakat, kita bisa sepakat, kita bisa nggak sepakat. Tapi kan pada akhirnya itu bukan kapasitas kita untuk menentukan itu. Kita yang bayar pajak dikuras ke sana. Nah iya, tapi ini kan sekarang pada saat kita misalnya, oke, kita nggak sepakat. Langkah konkretnya untuk bikin supaya itu tetap terjadi apa? Karena hal-hal seperti ini tuh kadang, oke, misalnya, let's say kita nggak sepakat. Berarti kan kita udah sepakat nih. Oke, kita nggak sepakat. Langkah konkretnya apa? Nah gini, gue mau kasih contoh. Lo tau nggak? Ada yang lapor ke MK. Mereka nggak setuju kalau provider itu, misalnya kita provider sebulan 60 giga. Oke? Tapi kalau setelah sebulan 60 giganya belum habis, itu kan angus kan? Ada orang yang nggak setuju. Kemana akhirnya? Iya, ada orang yang bilang, loh kalau misalnya udah sebulan, gue baru pakai 30 giga, masih ada 30 giga, jangan diangusin dong. Nah, ada orang nggak setuju. Itu kita lebih konkret. Itu nggak setuju itu, kita bisa urunan, lapor ke MK. Ngerti nggak maksud gue? Kita bisa lapor ke MK biar providernya itu nanti langsung dicek tuh. Itu Oke, lebih masuk akal. masuk akal. Oke, kamu nggak setuju nih. Oke, kita lihat. Kita akan olah lah apakah ini bisa kita lanjutkan atau enggak. Karena kan itu sesuatu yang relate. Nah, misalnya contoh konteksnya yang kita misalnya ke Gaza apa segala macam. Oke. Kita nggak setuju. What next? Ya kan sekarang kita what next-nya apa? Oke. Betul. Apakah kita ke MK? Ke MK mekanismenya gimana? Nanti lebih stres ngurusin itu. Jadi stresnya 2 kali loh. Jadi maksud gua, udah kita nggak setuju, ternyata birokrasinya susah. Aduh, mendingan gua nggak baca beritanya, anjing. Tapi waktu denger berita yang apa tuh namanya, internet dan listrik shutdown tuh, waktu pertama kali baca berita itu, Coki ketawa. Enggak, gue sih gini Mas. Karena internet tiba-tiba mati itu kan juga pasti kejadian lah ya. Ya gue udah yakin pasti akan ada masanya di mana pasti nanti listrik akan mati, internet pasti akan mati. Gue rasa itu pasti keniscayaan, tapi kan probabilitasnya mungkin kecil atau mungkin besar. Gue udah tinggal mikir aja, misal pas gue baca, oke, berarti mungkin gue harus punya genset kali ya. Gitu aja gue. Iya. Ya mungkin gue kalau misalnya internet mati, oke, kalau misalnya internet mati mungkin gue apa? Beli Starlink maybe? I don't know. Ya gue melakukan apa yang di bawah. Langkah berikutnya lah. Iya, langkah berikutnya yang gue sanggup. Iya. Langkah berikutnya yang gue sanggup. Oke. Nanti kalau gue udah melakukan langkah berikutnya gue sanggup, masih nggak bisa juga, ya udahlah mau bilang apa. Gue bakar rokok aja. Oh iya, aku tuh kemarin kalau nggak salah ada lihat video Coki nagih statement guru gembul terkait dengan alien. Gimana tuh Coki? Gini, kalian harus tahu dulu, hubungan gue sama guru gembul tuh dekat sekali. Sehingga emang gue suka bercanda-bercandain begitu. Kayaknya waktu itu dia pernah bilang, nanti alien datang tahun segini. Emang gue suka bercanda, mana nggak ada. Dan dia ketawa-tawa aja gitu. Nah, tapi itulah indahnya. Kalau guru gembul itu kan akademisi ya. Iya. Jadi dia kalau dibuktikan salah, seneng-seneng aja. Enggak dongkol, enggak bersorak. Dia bilang, ya namanya juga saya. Tapi dia gentle loh, kalah debat tuh ngaku dia kalau Nah, kalah. itu akademisi, Mas. Bener. Itu akademisi. Karena dia tahu kalah itu adalah langkah selanjutnya untuk jadi benar. Iya, kalau benar terus ya, Iya, Cok, ya. Firaun tuh benar terus.
Iya kan di kepala jadi dia bener terus kan? Yang saat ini kan yang paling banyak kan keakuan, yang penting aku kan gitu. Iya. Rata orang seperti itu, Bang. Fir'aun ngerasa bener terus tenggelam tuh di Laut Merah. Tapi itu makanya gue gampang dekat dan gue gampang mengapresiasi orang yang memang gentle. Kalau emang dia nggak tahu, dia bilang nggak tahu. Kalau emang dia salah, dia bisa dengan kerendahan hati bilang, iya ya, sorry ya Cok, emang salah. Mau gimana? Ya deh, nanti saya belajar lagi. Kan enak kita denger. Iya, bener. Iya, ya deh, nanti gue belajar lagi lah. Ya, namanya juga manusia. Hahaha, udah selesai gitu. Kayaknya ya Mas, kita tuh dipaksa di sebuah sistem di mana seolah-olah salah tuh memalukan. Benar. Di mana seolah-olah tuh iya salah tuh adalah kelemahan. Enggak dong, salah itu ya ini analogi yang udah gue sebut jutaan kali. Kayak Thomas Alva Edison kan konon katanya kan dia setelah mencoba 1000 kali itu atau 100 kali atau gue lupa, baru bohlam tuh ada gitu. Berarti kan sebelum demi bener satu, dia salah 900. Bayangin. Capek apa? Dia secapek apa? Kadang tuh demi cuman bener satu, kita salahnya 100-an tuh. Iya loh, jadi maksud gue jangan terlalu keras. Jangan terlalu keras. Kalau konteksnya akademi ya, ini konteksnya kita benerin. Ini konteksnya akademi, bukan kriminal ya. Kalau kriminal beda lagi konteksnya, kita harus ngeliatnya kacamata lain. Tapi kalau konteksnya akademi itu jangan terlalu keras lah dengan orang yang memang udah salah. Apalagi kalau dia udah gentle mengakui, ya udahlah apa kita mau ngejar apanya sih, maksud gua. Ini ada fakta menarik nih. Kalau teman-teman suka buka YouTube, pasti akan semuanya sering lihat iklan di YouTube itu yang ini rokok lu gua ini sorry ya. Sikat aja Bang. Gua kalau ngerokok banyak Yang muncul di iklan IG, Al-Quran sobek. Al-Qur'annya sudah sobek-sobek, kakak donatur dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya orang kalau mau berpikir lebih rasional aja gitu, ini gimana sih Al-Quran sobek tapi dia bisa pasang iklan di YouTube yang tidak murah gitu kan. Betul. Itu Nah, ada ads cost-nya. Makanya kalau di data itu kan sebenarnya dikatakan kalau IQ orang Indonesia itu rendah gitu ya. Menurut Coki, ini nih faktor genetik atau kemudian ini sudah dari kecil udah di drive untuk kemudian lebih sering taat daripada bertanya gimana? Seru nih. Kalau gua ngelihatnya, kalau konteksnya itu, sebenarnya kalau konteksnya rasa kasihan, kalau konteksnya itu ya, kalau rasa kasihan itu kadang nggak ada hubungannya sama IQ kadang. Oh gitu, oke. Iya, maksudnya gini, lu bisa sepintar apapun, tapi kalau misalnya kebetulan lu lemah sama hal tertentu, lu bisa kasihan aja. Contoh nih misalnya, lu profesor, tapi mungkin lu dari dulu tuh lemah kalau ngelihat ibu-ibu tua yang kalau di jalan jualan. Iya. Iya, emosi lu yang akan bermain, IQ lu kalah. Walaupun mungkin IQ kita mengatakan bohong kali tuh, gitu. Bisa jadi emang itu modus operandi yang dipakai untuk mengincar orang-orang yang gampang kasihan sama hal-hal tertentu, gitu. Atau, atau ini memang mental yang luka dalam berspiritual, Bang. Ya, apapun itu, menurut gua pada akhirnya terkadang orang yang melakukan hal yang tadi Mas Hendra bilang, dia tahu mana yang mau dimainin untuk bisa dapat hasilnya gitu. Cuannya. Iya. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Misalnya contoh, dia pasti ngetes dong. Ya nggak tahu ya, kalau yang di pikiran komedi gue tuh dia pasti ngetes, coba gue jualan tisu. Nggak ada yang kasihan nih. Coba gue jualan ini. Nggak ada yang kasihan nih. Sampai dia coba. Yang ini nih yang kasihan. Ya udah dia pakai yang itu gitu. Dan pada saat kayak gitu kan yang dimainin perasaan, Mas. Yeah. Itu yang dimainin tuh bukan logika gitu. Itu makanya kenapa perasaan itu kadang bermain, itu makanya kalau di pengadilan namanya pledoi. Pledoi itu kan kalau Mas tahu kan, oke, misalnya dia secara ini sudah terbukti bersalah nih. Pledoi itu baru dari bagian dia akan ngomong, saya memang mengakui kesalahan saya, Pak. Mungkin kalau secara hukum saya harus dihukum misalnya 5 tahun. Tapi saya punya anak saya 2. Pembelaan lah ya. Saya seorang ibu, saya orang apa. Masa hakim nggak geter sih? Ya memang menurut keilmuan hukum sih harusnya kamu 5 tahun.
Ya tapi kan kayak gitu akhirnya kan apa sih namanya? Iya, perasaan. Makanya itu nggak semata-mata mengenai ada itu pertimbangan khusus lagi. Iya, itu nggak semata-mata mengenai bahwa memang kita selalu nurut atau apa. Itu bisa jadi juga betul. Tapi bisa jadi juga memang ada titik-titik emosional tertentu yang memang itu kalau dimainin, dan kita semua punya kelemahan itu, Mas. Saya tuh lemah, ya, terlepas dari kepercayaan orang pada umumnya, gue tuh lemah kalau ngelihat anak-anak kecil di jalanan tuh yang jual tisu-tisu gitu. Karena menurut gue harusnya anak kecil tuh jadi anak kecil aja. Harusnya anak kecil tuh jadi anak kecil aja gitu. Fasenya hilang ya. Iya, fasenya hilang. Nah, tapi kan makanya kadang terlepas kalau gue ngeliat kayak gitu, kadang-kadang gue kasih juga. Walaupun ada juga yang bilang sama gue, lo tau gak sih itu kan diorganisir, nanti dia ada orangnya yang jemput apa segala macam. Itu jadi nggak relevan lagi buat gue, orang gue udah kasihan gimana? Lo ngerti gak sih maksud gue? Bukan karena gue nggak bisa mikir gitu kayak. Iya, kalau misalnya konteksnya ke situ juga kayak. Oh iya benar. Ini masa dia bisa iklan YouTube sih gitu kan, kita juga bisa mikir gitu kan, tapi kan karena yang udah dimainin itu kayak kalah sama perasaan ya. Bisa disimpulkan garis besarnya adalah itu sebuah formula yang memang sengaja diciptakan. yes, itu formula yang sengaja diciptain supaya kita ya kena gitu, supaya kita kena gitu. Ya ada alasannya lah kenapa. Walaupun nggak semua ya, tapi ada alasannya kenapa tukang mintanya itu dengan nada sedih kan. Karena kalau minta dengan confidence kan gitu, lah lu cari kerja aja gitu, lo ngerti gak sih maksud gue? Ya pasti ada alasannya kan maksud gue. Iya kayak, Pak minta Pak, gitu kan kita kayak, maksud kayak ada suara biola gitu di pikiran kita. Ya pasti kita kan, ya udahlah, kita kasih gitu. Walaupun sebenarnya kan kayak gini, kadang kita mikir kalau kita ngasih itu sebenarnya yang benar kasih makanan aja. Karena kalau makanan, dia butuhnya itu, dipakainya itu saat itu selesai gitu kan. Kalau kita kasih sesuatu, misalnya contohnya duit kan, itu belum tentu dipakai untuk yang dia bilang. Misalnya contoh, Pak saya belum makan Pak, minta duit gitu. Kita kasih sekian, siapa yang nyangka nanti dia beli rokok? Lo ngerti kan maksud gue? Tapi kalau kita udah kasihan ya. Oke. Nah ini ada yang menarik nih. Iya. Mumpung ketemu. Ngomong seru ya. Iya. Ada seorang indigo, ya kan? Inisial R akan terbongkar aibnya, selingkuh dan lain sebagainya gitu. Terus kemudian netizen komen kok selalu bener terus ya? Iya. Kok selalu bener terus gitu ya? Ah iya, bagus. Nah, itu tuh gimana? Ada yang namanya self fulfilling prophecy. Jadi maksudnya gini Mas, manusia itu cenderung untuk mencari pola. Ya misalnya contoh, ini ada anak indigo nih ngomong. Biasanya awal tahun kan. Awal tahun tuh biasanya selalu ada ramalan anjing. Nanti dia akan cerai. Nanti dia akan meninggal. Waduh, ya setiap tahun emang yang cerai dan meninggal. Nanti dia akan kena kasus. Loh, ya memang saya juga kan pernah kebagian tuh kasus tuh. Dipanggil polisi lah gitu. Nanti akan ada yang ketangkep narkoba. Ya emang setiap tahun ada. Nah, maksud gue tuh kayak ada yang namanya akhirnya karena itu sudah gini, karena itu sudah jadi kan gini, misalnya dia datang, cekrek, dia lempar 10 nih. Di awal tahun dia lempar 10 prediksi. Dan biasanya prediksinya ini kan ya yang cukup umum-umum. Nanti inisialnya ini dia akan begini. Biasanya dia pakai kata inisial supaya seolah-olah itu jadi lebih mengkerucut kan. Ya. Jadi misalnya dilempar gini, setrek gini, tak. Itu udah di tap nih, dia ketahuan. Ini kan ada 11 bulan nih Mas, ada 11 bulan. Apalagi sekarang itu sosial media tuh semua orang bisa ngerekam. Berarti kan kasus yang akan muncul dari mulai bulan Februari sampai bulan itu kan banyak sekali Mas. Yeah. Nah, karena ini udah di-tap di awal dan orang sudah nanti siapa ya, itu kan udah ada di pikirannya Mas. Oh, oke. Nanti begitu itu berjalan tiba-tiba ada dan kebetulan ya, nah iya ini bener ini yang dibilang nih. Ini yang dibilang nih. Itu sama kayak gua misalnya dari pagi bilang, misalnya gua dari bulan Januari tanggal 1 bilang nanti akan hujan.
Ya iya dong, pasti akan hujan dong. Nah cuman karena gue udah ngomong pertama di awal, lo ngerti gak sih maksud gue? Cuman karena gue udah ngomong pertama di awal, jadi dan orang kan udah kepikiran ditaruhnya di channel gede lagi mas, ngerti kan? Iya, jadi iya, kan iya, itu udah iya. di planting. Jadi itu self profile, apa namanya? Itu yang bikin jadi kejadian, jadi dipas-pasin aja. Misalnya nanti akan ada bencana, akan ada begini, akan ada begini. Oke, udah ditaruh di awal tahun di channel gede yang nonton 5 juta orang. Dan akhirnya yang 5 juta orang ini dia nungguin sampai pas. Wah Februari nggak ada nih, nggak ada nih. Emang nggak ada, Cok. Habis itu bulan selanjutnya, nggak ada nih, nggak ada. Akhirnya bulan saja. Nah ini nih. Ya kalau diada-adain ya ada lah. Maksud, apalagi kan di Indonesia nih hampir 300 juta orang, Mas. Di Indonesia hampir 300 juta orang. Orang yang inisialnya R, itu kan banyak banget. Ini depannya ini. Iya lah, gue juga nama asli gue juga Reza. Maksud gue juga anjir banyak banget. Misalnya yang inisialnya D, yang inisialnya apa, itu kan banyak banget gitu. Ya tinggal nanti dicocok-cocokin aja. Misalnya ini D, udah gitu kan misalnya, karena dicari angle yang bikin ini jadi pas gitu loh. Kecuali nih dia langsung ngomong, baru gue percaya. Misalnya dia langsung ngomong, Ridwan Kamil bakal gini gitu ya langsung spesifik. Wow itu baru gue langsung, wah gue siap. Masalahnya kan yang kayak gitu gagal terus kan. Lo tau gak sih ada orang yang bilang tahun 2026 nanti akan kiamat. Wah tiba-tiba tahun 2026 maaf diundur. Lo tau gak? Sumpah ada yang kayak gitu. Ada yang bilang 2025. Bener gak? Ada dia bilang gitu Pak. Sumpah gue gak bohong. Nanti 2025 akan kiamat. Tungguin. Begitu 2025 mana? Oh diundur. Nanti dia tanggal Kasihan malaikatnya, betul nggak? Tapi kalau dia bikinnya ada ruang interpretasi, itu nanti dikasih ke orang. Nanti begitu orang sudah oh ini kali maksudnya yang ini. Dan itu viral, dia udah tinggal naik lagi. Itu kan saya sudah bilang. Padahal orang juga cuma meraba-raba tuh. Iya, jadi sebenarnya itu ada istilahnya, gue nggak ngerti. Jadi dia emang lempar jala banyak banget. Dia lempar jala banyak banget. Probabilitas yang kemungkinan terjadinya gede. Dan kalau memang tidak terjadi kan orang juga udah lupa, Mas. Iya, benar. Misalnya dia satu nih, dia lempar 20. Terus 20-20-nya nggak terjadi, ya udah orang lupa aja. Kayak dari 20 itu kan orang Indonesia kan lebih suka kalau dari 20 yang satu kejadian, yang 19 salahnya dia dilupain. Dan nggak ada konten channel besar yang bahas ini 19 ramalanmu nggak ada yang jadi kenyataan. Nggak ada. Mana aliennya gitu ya? Iya, nggak ada. Yang itunya nggak ada. Yang itunya nggak ada. Apa sih namanya? Sisanya tuh nggak ada. Jadi padahal kalau di statistik, Mas, satu itu dibilang akurat. Kalau setelah berapa kali misalnya contoh, ada yang namanya akurat, ada yang namanya kebetulan. Yang memenuhi kualifikasi kebetulan itu kalau misalnya dia lempar 20 bener 1, ya itu kebetulan. Tapi kalau dia lempar 20, bener 18, nah itu mendekati akurat. Dia yang lempar 19, betul 17, nah itu bisa kita perhitungkan. Dia lempar 5, bener 5-5-nya, wah itu dahsyat gitu. Tapi kalau ibaratnya kita punya machine gun nih, nembak 100 peluru per menit, terus ada satu yang kena. Itu kan bukan sesuatu yang, ya itu ya, ya memang keniscayaan bahkan. Kalau lo lempar 100, makanya kalau ada anak kecil megang senjata, nembak, terus ada yang kena 1, ya bukan karena dia jago ya, karena memang senjatanya ya dilempar banyak begitu, masa nggak ada yang kena sih? Kalau gue sih ngeliatnya seperti itu, tapi mungkin gue salah juga ya, tapi kalau gue sih ngeliatnya kayak gitu. Dan gue ya sebagai manusia, gue nggak suka kalau hidup kita dikasih spoiler. Karena hidup itu indah kalau kita nggak tahu akhirnya kayak gimana. Misteri justru malah indah ya Bang. Dan jadi nggak mood nggak sih? Misalnya bener nih. Misalnya juga bener ya. Nanti lo mati lo. Bulan 7. Anjing lah. Gue lagi semangat-semangatnya. Iya, gue lagi semangat-semangatnya pengen bikin project. Gue lagi happy gitu kan nggak mood. Jadi nggak mood. Udahlah nggak usah tahu lah. Gue juga bingung loh sama orang yang pengen tahu masa depannya, gue bingung dah.
bukannya lu lebih enak kalau nggak tahu ya? Surprise ya. Jadi kan kita jadi nggak takut mencoba apapun kan. Dan belum lagi Mas, kalau orang udah jadi itu sama aja kayak gini Mas, kayak kamu nggak bakal jadi orang sukses, kamu nggak bakal jadi orang sukses. Itu kan tertanam di pikirannya. Tersugesti akhirnya dia nggak bisa jadi orang sukses. Betul. Sama juga kayak misalnya dibilang, nanti kamu bulan segini, kamu nanti akan ada, misalnya hal-hal yang buruk ya. Nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begini. Ya akhirnya dia jadi takut untuk, malah akhirnya jadi beneran kejadian. Bukan karena prediksinya tepat, tapi karena dia jadi kesuges kayak, dan kebalikannya kayak misalnya nanti kamu hebat, nanti kamu ini akan sukses, kamu nanti akan Itu kan sukses. mempengaruhi frekuensi dan vibrasi tubuhnya. Iya, akhirnya iya, betul. Misalnya kamu nanti akan sukses, mending kalau dia mikir, oke karena saya akan sukses, saya akan melakukan. Mending kalau begitu. Tapi kalau bilang nanti kamu akan sukses, udah saya tidur aja deh. Lalu itu gimana? Kan susah juga. Iya, Mending iya, nggak tahu nggak sih kalau gua ya, mending ya udah berusaha aja. Nanti kalau nggak berhasil ya wajar. Kalau berhasil ya wajar juga, gitu aja sih. Sebuah misteri berjalan. Iya. Itu kan tadi dikatakan banyak orang yang pengen penasaran, pengen tahu masa depannya kayak apa. Ini ada yang lebih banyak lagi. Orang penasaran masa lalunya kayak apa. Sehingga ada yang namanya PLR. Boleh dikasih tau nggak itu apa Mas? PLR itu apa ya? Past life Hypnosis. regression ya. Oh. Ya, sehingga dia tahu dulu aku siapa gitu. Ya, Dulu Coki Pardede ini siapa. Ya, gitu. Itu ya. banyak banget. Industri, Iya. spiritual industry gimana Iya, tuh? iya. Dan menurut gua gini, kita dulu siapa tuh tidak akan membuat kita nggak dapat diskon juga bayar internet kalau misalnya kita datang ke provider. Dulu saya adalah raja. Dulu saya adalah raja di Hawaii. Terima kasih informasinya Bapak. Ini 500 ribu. Ya apa? Kenapa, Cuk? Kenapa? Apa? Apa yang bisa kita pelajari? Kalau memang dulu kita adalah raja. Saya lebih suka sekarang saya raja, bukan dulu saya adalah raja. Kalau gue sih gitu ya. Gue juga nggak ngerti loh maksud gue. Tapi boleh-boleh aja. Sah-sah aja. Orang pengen tahu dulunya dia siapa, boleh silakan. Tapi ya untuk hiburan toh nggak apa-apa. Untuk bikin kayak oh ya saya, apakah mungkin biar dia lebih percaya diri ya nggak apa-apa juga gitu loh, nggak apa-apa. Tapi siapa gue dulu nggak ada yang peduli bro, nggak ada yang peduli, percaya sama gue. Di dunia ini nggak ada yang peduli dulu lo mau dulu Aristoteles, malah lu jadi orang gila nggak sih misalnya? Lo tahu nggak? Dulu tuh gue Aristoteles. Wah, gue sih kalau ada orang ngomong, wah gila banget sih kalau ada orang kayak gitu, gue nggak mau nongkrong lagi sih sama dia, gila banget. Aduh, capek loh. Untuk gue Terakhir sih. Terakhir sih, aku Ya. pengen tahu apa ya pendapat pribadinya Coki ya tentang konsep pahala dosa dan hantu gitu. Oke. Nah, terakhir itu. Gini, kalau mengenai pahala dan dosa, menurut gua silakan kalau kita mau percaya pahala, kita mau percaya dosa, silakan. Yang penting kalau gua dalam menjalani hidup ini, gua udah bukan mengenai pahala dosa lagi kalau gua. Gua udah tentang mengenai yang saya lakukan akan menyakiti orang-orang terdekat saya nggak? Itu akan lebih bermakna daripada sekedar pahala dan dosa. Karena yang langsung terefek dari tindakan gua adalah orang terdekat gua. Keluarga gua, pasangan gua, atau mungkin kalau kita punya anak kita. Menurut gua itu sistem pengaman paling ampuh sebelum kita melakukan sesuatu ketimbang pahala dosa. Karena itu langsung real efeknya gitu. Misalnya kita pengen narkoba. Daripada kita mikir nanti saya akan dicambuk, daripada gitu mungkin berhasil, tapi kalau gue daripada gitu gue akan mikir oke kalau gue narkoba anak saya gimana, pasangan saya gimana, bapak ibu saya gimana, itu kan langsung ketahuan mas. Itu nangisnya dia, terus apa namanya kecewanya dia, sanksi sosialnya, wah itu menurut gue jauh lebih menampar dan itu di hidup gue sekarang jauh lebih ngerem gue
supaya gue tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena gue selalu ingat reaksi orang-orang terdekat gue gimana. Itu yang pertama. Dan kalau masalah mengenai hantu, gue terserah orang mau percaya hantu atau enggak. Tapi kalau gue gini mas, kalau tentang hantu ini kan hebat banget kan. Dia bisa tembus tembok, dia bisa jadi orang lain, dia bisa jadi apapun kan. Dia ini adalah makhluk yang luar biasa. Hantu ini bisa ngapain aja, cuman satu yang dia nggak bisa mas, membuktikan dirinya ada. Gitu. Yang lain dia bisa terbang, dia bisa tapi giliran muncul kamu, tar dulu dong. Tembus tembok aja gimana, tembus tembok gitu. Itu aja sih kalau menurutku. Oke, thank you Coki Mas Dede, terima kasih kasih, sudah hadir di Ngaji Roso, luar biasa. Terima kasih, thank you.